Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau jalan-jalan virtual nih ke Nishiarai dan Umejima. Ini ada di Adachi World, Tokyo. Kenapa area ini? Karena unik ya, sejarahnya panjang banget tapi sekarang lagi berubah cepat jadi modern. Nah, buat nemenin jalan-jalan kita udah siapin beberapa info menarik. Ada dokumen perencanaan resmi dari Adachi World, isinya lumayan lengkap soal fasilitas, pembangunan ulang, bahkan data penduduknya. Terus kita juga ngintip ulasan-ulasan pengguna terbaru dari Lemon8 nih. Buat cari tahu tempat-tempat nongkrong atau makan favorit warga lokal. Plus sedikit info tambahan dari sumber lain. Jadi misi kita hari ini apa ya? Ya, kita mau coba gali cerita di balik Nishiarai ini dan siapa tahu nemu beberapa harta karun tersembunyi buat Anda. Betul sekali. Kita bakal lihat akarnya dulu ya, terutama dari ikonnya. Kuil Nishiarai Daishi. Terus, kita telusuri gimana sih area ini bertransformasi gara-gara pembangunan besar. Dan tentunya, yang paling seru mungkin ya, kita cari tahu tempat-tempat lokal yang mungkin belum banyak ditulis di guidebook, tapi asyik buat dikunjungi. Oke, kita mulai dari jantungnya dulu ya, landmark paling terkenalnya, Nishiarai Daishi. Nama resminya kalau nggak salah Gochisan Henjoin Sojiji ya. Iya, betul. Gochisan Henjoin Sojiji. Nah, soal pendiriannya ini ada legenda menarik. Katanya sih didirikan oleh Kobo Daishi atau Kukai. Biksu legendaris itu loh, di abad ke-9. Ceritanya gimana tuh? Konon katanya beliau nemuin sumber mata air di situ yang bisa nyembuhin penyakit. Nah, dari situlah cikal bakal kuil ini dimulai. Seru ya ceritanya? Sankadayaku Yoke Daishi. Apa itu artinya? Itu artinya 3 kuil utama di wilayah Kanto yang dipercaya punya kekuatan buat, ya semacam mengusir sial atau nasib buruk gitu. Makanya terkenal banget sebagai power spot. Banyak orang datang ke sini buat berdoa, minta perlindungan, keberuntungan gitu. Terutama katanya sih populer di kalangan wanita. Nama resminya tadi Gochisan Henjoin Sojiji, itu udah nunjukin status pentingnya. Oke. Nah, dari ulasan-ulasan yang kita kumpulin nih, kelihatannya kuil ini hidup banget sepanjang tahun. Banyak acara. Misalnya pas musim panas, biasanya bulan Juli, itu ada festival lonceng angin. Furin Matsuri namanya. Oh, yang banyak lonceng digantung itu ya? Iya, katanya ratusan lonceng dari seluruh Jepang digantung di area kuil. Bunyinya beda-beda, tergantung bahannya. Ada kaca, keramik, logam. Kebayang ya, pas musim panas gitu dengerin suara gemerincingnya, pasti adem. Pasti syahdu ya. Tapi tanggal pastinya mungkin beda-beda tiap tahun ya. Perlu dicek lagi. Betul, harus cek dulu kalau mau datang. Terus, pertengahan Agustus, biasanya ada lagi festival yang lebih gede, Natsumatsuri. Festival musim panas. Pasti rame ya. Iya, banyak banget kedai makanan atau yatai, terus ada pertunjukan drum taiko, ada tarian bon odori juga. Wah, suasana festival Jepang yang otentik gitu deh. Nah, kalau musim semi gimana? Pasti sakura dong ya? Tentu, jalan dari stasiun ke kuil namanya Sakura Sando, ini hasil perencanaan kota, nanti kita bahas lebih lanjut, itu jadi kayak terowongan sakura pas mekar, cantik banget. Di area kuilnya sendiri juga banyak sakura. Terus agak jauh dikit ada jembatan Goshikizakura Ohashi, itu juga spot bagus buat lihat sakura. Selain sakura, ada lagi bunga lain? Ada. Sekitar April atau Mei itu giliran taman wisteria dan piuni di dalam kuil yang mekar. Warnanya ungu, pink, cantik deh. Kadang suka ada hanachozu juga. Hanachozu? Apa itu? Itu loh, tempat cuci tangan sebelum masuk kuil, dihias pakai bunga-bunga terapung. Instagramable banget deh pokoknya. Oh iya, kebayang. Estetik ya jadinya. Terus puncak keramaiannya tentu pas tahun baru sama set Subun di awal Februari. Wah, itu kuilnya penuh sesak, banyak kedai jajanan juga kayak Imagawayaki yang anget manis itu. Jadi sepanjang tahun ada aja ya acaranya. Tapi selain festival, ada lagi nggak sih yang menarik di kuil ini? Ada dong. Misalnya ada yang namanya Shiojizo, patung Jizo yang ditutupin garam. Garam? Buat apa itu? Nah, ini unik. Kepercayaannya gini, kalau ada bagian tubuh yang sakit, ambil sedikit garamnya, olesin ke bagian itu. Kalau sembuh, kita harus balikin garam 2 kali lipat. Katanya sih bagus buat masalah kulit. Wah, unik banget ya kepercayaannya. Ada lagi? Ada kolam ikan koi yang bikin suasana tenang.
Terus ada juga jimat cincin Yubiwa Omamori yang dijual di kedai-kedai sekitar kuil. Katanya sih buat berkah hubungan. Menarik. Oh iya, sama Ennichi, semacam hari pasar kuil itu setiap tanggal 21. Suasananya jadi lebih hidup, banyak pedagang, banyak orang. Terus buat yang punya doa khusus, bisa ikut ritual api Gomakito. Jadi, kuil ini tuh benar-benar pusat kehidupan ya, bukan cuma tempat ibadah. Betul. Nah, menariknya nih, begitu kita keluar dari gerbang kuil yang penuh tradisi ini, kita langsung ketemu cerita yang beda banget. Transformasi kota yang, wah, masif. Terutama di sisi barat stasiun Nishiarai. Iya, kontras banget ya. Dari suasana sakral kuil, tiba-tiba kita lihat sisi modern di Shiarai. Dokumen perencanaan dari Adachi Ward itu ngasih gambaran jelas banget soal ini. Dulu, area barat stasiun itu isinya pabrik-pabrik gede, ada pabrik tekstil Nishinbo Spinning, terus ada bengkel kereta api Tobu juga. Lahannya luas banget. Nah, lahan bekas industri inilah yang jadi target pembangunan ulang besar-besaran beberapa dekade terakhir ini. Kenapa kok dibangun ulang besar-besaran gitu? Ada beberapa alasan sih. Pertama, data nunjukin kalau penduduk di Nishiarai Umejima itu naik cukup drastis, terutama antara 2005 sampai 2015. Banyak keluarga muda yang pindah ke sini. Terus yang kedua, dan ini penting banget, menurut dokumen perencanaan, tujuannya itu buat ningkatin ketahanan bencana. Oh, maksudnya gimana tuh? Jadi, area sekitar stasiun itu dulunya padat banget sama bangunan kayu tua. Dianggapnya rawan kebakaran. Nah, pembangunan ulang ini salah satu upayanya, ya buat bikin lingkungan yang lebih aman, lebih tahan bencana. Gitu. Ah, masuk akal. Terus hasilnya apa aja nih yang kelihatan sekarang? Yang paling jelas ya Jalan Sakura Sando yang tadi disebut. Itu nama kerennya. Ya, nama resminya di dokumen perencanaan Kukak-gairo 8 Gosen. Tapi fungsinya lebih dari sekedar jalan biasa. Didesain jadi penghubung simbolis antara stasiun sama kuil. Sekarang malah ada jalur sepedanya juga. Kelihatan kan fokusnya ke kualitas hidup warga? Oke, selain jalan itu? Terus muncul taman-taman baru di bekas lahan publik tadi. Ada Nishiarai Sakai Park, itu luas dan jadi ruang publik penting. Ada juga yang unik, Kameida Train Park. Train Park, taman main tema kereta gitu. Iya, buat ngingetin sejarah area itu yang dulu ada bengkel kereta api. Lucu juga idenya. Nah, yang paling mengubah suasana mungkin ya, munculnya pusat belanja modern. Ah, mall-mall itu ya. Betul. Ada Ario Nishiarai, itu gede banget. Ada bioskopnya juga. Terus ada Pasagio, ini juga fasilitas belanja dekat stasiun. Ini semua benar-benar ngubah wajah Nishiarai. Kelihatannya warga di sana cukup senang ya dengan perubahan ini. Dari survei di dokumen itu? Iya, kalau dilihat dari survei, penilaian buat kenyamanan transportasi itu tinggi. Ya wajar sih, akses keretanya kan bagus ya. Ada jalur Tobu Skytree, Daishi Line, sama Nippori Toneri Liner. Terus kenyamanan berbelanja juga dinilai tinggi. Ya karena ada mall-mall baru itu tadi. Tapi ada catatan juga kan ya? Nah, iya. Menariknya, ada catatan kalau di beberapa bagian area, atau mungkin di kelompok usia tertentu, penilaian buat aspek kayak keamanan bencana atau kondisi jalan, itu belum setinggi yang lain. Ini mungkin nunjukin kalau, meskipun udah banyak yang dibangun, mungkin masih ada tantangan atau persepsi tertentu dari warga soal keamanan atau infrastruktur lainnya. Gambaran nyata gimana pembangunan besar itu dirasain di kehidupan sehari-hari lah. Oke, dari gambaran besar perubahan kota ini, sekarang kita coba zoom in ya. Kita cari tempat-tempat yang lebih kecil, yang ngasih warna lokal buat Nishiarai. Siapa tahu Anda tertarik buat mampir nanti. Ini kita kumpulin dari ulasan-ulasan di Lemonade. Semacam permata tersembunyi gitu ya, di antara gedung baru dan kuil tua. Boleh tuh. Kita mulai dari mana nih? Mungkin yang nuansanya agak jadul dulu ya. Boleh. Ada namanya Cafe Sylvia. Ini tipe Junkisa, kedai kopi murni khas Jepang yang udah tua gitu. Katanya sih dari tahun 1978. Wah, lama juga ya. Gimana suasananya? Retro banget katanya, sampai sering dijadiin lokasi syuting drama. Kebayangkan, sofa motif bunga, sekat kayu, nuansa era Showa-nya dapat banget. Kalau kesana, kayaknya wajib coba krim soda klasiknya deh. Kayaknya asik tuh buat foto-foto juga ya. Ada lagi yang sejenis? Ada Kaduya. Ini lebih ke warung makan sederhana gitu dekat kuil.
Menunya simple aja, kayak udon atau kakigori pas musim panas. Suasananya benar-benar bersahaja, kontras sama keramaian kuil. Oke, itu yang nuansa lama. Kalau yang lebih modern atau unik gimana? Nah, ada Coffee Hanari, ini dekat stasiun Daishimae, agak nyempil gitu tempatnya, dikelola keluarga, kopinya katanya dari Kyoto, Ogawa Coffee. Oh iya, ada yang spesial di sana? Ada, sweet potato sandwich. Jadi roti lapis isinya ubi manis, krim keju, sama pasta kacang merah. Agak aneh ya kedengarannya. Tapi katanya enak dan unik. Wah, penasaran juga sih rasanya gimana? Kombinasi manis gurih gitu ya kayaknya. Iya kayaknya. Terus buat yang suka manis-manis, ada Cafe Sanctuary. Ini terkenal banget sama wafelnya. Waffle, kenapa emang waffle-nya? Katanya sih dipanggang fresh, terus toppingnya suka ganti-ganti sesuai musim. Ada yang pakai anggur shine muscat, ada yang strawberry. Pudingnya juga populer, ada rasa labu kuning. Tapi siap-siap antri katanya soalnya rame. Wih, kayaknya wajib coba nih kalau pas musim buahnya ya. Ada lagi tempat makan lain yang menarik. Ada Porish Cafe Shukudo. Ini agak beda, jualnya bubur ala Asia. Jarang-jarang kan nemu kafe khusus bubur di Tokyo. Oh iya juga ya, menarik tuh. Atau kalau mau coba kari, ada Oji Murgi dekat stasiun. Spesialis kari, tapi katanya rasanya unik. Ada sedikit manis dari sayur dan buah, tapi rempahnya tetap kuat. Jadi bukan kari Jepang biasa gitu. Tempatnya juga rumahan. Wah, banyak juga ya pilihan kulinernya. Mulai dari yang retro sampai yang unik. Iya, lumayan beragam ternyata. Nah, terakhir nih, buat relaksasi atau nyobain budaya lokal, ada sento alias pemandian umum. Ah, Sento, masih ada ya di sana? Masih. Ada yang menarik namanya Hotayu. Umurnya udah 80 tahun, tua banget kan? Tapi baru direnovasi total. Jadi gaya modern tapi tetap artistik. Direnovasi gimana tuh? Keren deh pokoknya. Pernah kolaborasi sama merek kosmetik sabun juga. Jadi kelihatan kan, Sento tua pun bisa inovatif. Fasilitasnya lengkap, ada pemandian terbukanya, terus ada mural-mural keren di dindingnya. Wah, seru juga ya. Jadi pengalaman mandi yang beda gitu. Iya. Terus disebut juga ada Okatayu di dekat situ. Katanya sih Sento Botanical, soalnya banyak tanaman hijaunya. Jadi tradisi mandi umum ini masih hidup dan terus beradaptasi ya di Nishiarai. Betul, menarik melihat gimana tradisi lama bisa koeksis sama gaya hidup modern. Oh iya, sedikit tambahan buat yang suka sejarah bangunan, dokumen Adachito nyebutin soal Aiki Machizukuri Memorial Hall. Bangunannya dari tahun 1930-an, punya nilai sejarah. Walaupun fungsi pastinya sekarang kurang jelas di sumber kita, mungkin menarik aja buat dilihat dari luar kalau pas lewat. Sama ada juga fasilitas budaya yang lebih formal kayak Ishiko Ruins Park Exhibition Hall atau museum lokal, Yodo Hakubutsukan. Tapi yang museum lokal itu infonya lagi renovasi di tahun 2023 kemarin. Oke, jadi perjalanan kita hari ini lumayan lengkap ya. Dari kuil bersejarah yang sakral, terus lihat gimana area sekitarnya dirombak jadi modern, sampai nemuin sudut-sudut kecil yang nyaman buat warga lokal. Iya, benar-benar area yang berlapis ya, punya banyak sisi. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa sih intinya dari Nishiarai Jima dan Umejima ini? Kayaknya ini contoh nyata ya, gimana tradisi yang udah ratusan tahun itu bisa hidup bareng, bahkan mungkin saling ngasih energi sama pembangunan modern yang ngebut banget. Setuju. Anda bisa merasakan ketenangan di kuil, terus jalan sedikit udah nyampe di keramaian mal modern, atau nemu kafe retro yang tenang di gang kecil. Kontras ini yang bikin menarik kan? Perencanaan kota yang ambisius buat ngatasin masalah kayak kepadatan penduduk atau resiko bencana itu udah membentuk ulang fisik areanya. Tapi di sela-sela itu semua, kehidupan lokal dengan warnanya sendiri tetap jalan. Mulai dari ritual di kuil kuno, Sento yang direvitalisasi jadi keren, sampai kafe-kafe unik tadi, semuanya ada di sana. Nah, sebagai penutup nih, kita lempar satu pemikiran buat Anda renungkan. Sumber kita, terutama dokumen perencanaan itu ngasih sinyal kalau perubahan di Nishiarai dan Umejima ini belum selesai. Oh iya, ada rencana apa lagi? Disebutkan ada rencana pembangunan kompleks baru di Umeda 8 Chome. Katanya sih bakal jadi landmark baru, isinya macam-macam fasilitas publik. Terus ada juga evaluasi berkelanjutan soal pengelolaan fasilitas umum sama sekolah, menyesuaikan sama perubahan penduduk. Jadi masih akan terus berkembang ya?
membentuk karakter unik Nishiarai dan Umejima ke depannya. Dan dari permata tersembunyi yang kita bahas hari ini, kafe tua, sento modern, warung sederhana, itu kira-kira mana ya yang bakal bertahan dan tetap jadi bagian dari jiwa area ini di masa depan? Mungkin ini bisa jadi ajakan juga buat Anda. Kalau ada kesempatan, coba deh jelajahi sendiri Nishiarai. Rasakan perpaduan unik antara masa lalu, masa kini, dan mungkin intip sedikit masa depannya di sana.